Setelah Joko berhenti meminta jatah keamanan, Bang Rudi preman besar yang menguasai wilayah Pasar Sentosa mulai terusik. Dia mengirim beberapa anak buahnya untuk memperingatkan Joko. Suatu malam, di gang sempit dekat pasar, Joko sedang berjalan pulang ketika 3 orang anak buah Bang Rudi menghadangnya. Joko, dengar-dengar lo sekarang udah tobat. Bos Rudi nggak suka kalau ada orang sok suci di wilayahnya. Joko menatap tajam, gue nggak cari ribut. Tapi kalau lo nyari gara-gara, salah satu anak buah Rudi menyerang lebih dulu. Tapi Joko dengan gesit menghindar dan membalas dengan pukulan cepat ke perut. Pertarungan singkat pun terjadi. Joko mengalahkan mereka satu persatu dengan teknik bertarung jalanan yang kasar tapi efektif. Anak buah yang tersisa berlari ketakutan, sementara Joko berdiri dengan napas berat, tangan sedikit berdarah. Joko menghela napas, gue nggak akan mundur. Bang Rudi tak tinggal diam. Dia tahu Joko punya sisi lembut, jadi dia menargetkan orang-orang yang dekat dengannya. Pak Karso diserang saat berjalan pulang dari pasar. Warung kopi tempat Joko biasa nongkrong dihancurkan. Ibu Bagas diancam oleh anak buah Bang Rudi. Joko yang selama ini mencoba menghindari konflik akhirnya sadar ini bukan sekadar soal dirinya. Joko memutuskan untuk menghadapi Bang Rudi langsung. Di sebuah gudang belakang pasar, Bang Rudi sudah menunggu dengan beberapa anak buahnya. Bang Rudi tersenyum sinis, dulu lo murid gue. Sekarang lo sok jadi pahlawan. Joko dingin, gue cuma mau lo pergi dari sini. Bang Rudi tertawa, kita lihat siapa yang pergi duluan. Pertarungan brutal pun terjadi. Joko menghadapi beberapa anak buah Bang Rudi sekaligus. Dia bertarung dengan gaya yang lebih cepat dan agresif, menggunakan benda-benda sekitar seperti tongkat kayu dan peti sebagai senjata. Akhirnya, hanya tinggal Joko dan Bang Rudi. Mereka bertarung habis-habisan. Joko terkena beberapa pukulan keras, tapi pada akhirnya dia berhasil menjatuhkan Bang Rudi dengan satu pukulan terakhir yang menghantam dagunya. Bang Rudi tersungkur, napasnya berat. Joko berjalan mendekat, menatapnya dengan dingin, lo gak punya tempat lagi di pasar ini. Bang Rudi tahu dia kalah. Dia meludah ke tanah dan pergi dengan sisa harga dirinya. Pasar yang tenang, Joko yang berubah. Setelah kepergian Bang Rudi, Pasar Sentosa menjadi lebih damai. Joko kini dikenal bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung pasar. Di pagi hari, para pedagang kembali berjualan dengan tenang. Joko duduk di bangku pasar, menikmati kopi sambil melihat matahari terbit. Pak Karso duduk di sebelahnya. Kamu akhirnya menemukan jalanmu, Joko. Joko tersenyum kecil, gue cuma gak mau ada anak kecil yang ngerasain hidup keras kayak gue dulu.